Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saat teduh kita terambil dari Yunus pasal 3 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Yunus pasal 3 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Saya akan bacakan buat saudara sekalian yang ada di rumah. Yunus pasal 3 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian jauh kita boleh membacakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Saudara, apakah mudah ketika kita diminta untuk mengasihi orang yang menyakiti kita? Oke lah kalau kita mengatakan itu mudah. Tetapi bagaimana ketika orang itu menyakiti kita berkali-kali? Kita bisa mengasihi orang yang menyakiti kita kalau sakitnya cuma 1 kali. Bagaimana kalau sakitnya berkali-kali? Bukankah hal itu sulit dilakukan? Kita akan kecewa. Kita akan merasa tidak dihargai. Harga diri diinjak-injak dan lain sebagainya. Saudara, tidak mudah ketika orang menyakiti kita berkali-kali. Demikian juga ketika kita melihat kisah daripada Yunus dan kita semua tahu bahwa kisah Yunus ini adalah kisah seorang nabi Tuhan yang disuruh oleh Tuhan untuk berkhotbah memberitakan mengenai penghukuman Tuhan kepada bangsa Niniwe. Jika mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka. Dan kita bisa melihat hal tersebut di pasal-pasal awal daripada kitab Yunus. Tetapi kita semua tahu bahwa Yunus tidak melaksanakan tugas yang Allah berikan. Yunus merasa bahwa bangsa Niniwe tidak layak menerima semuanya itu, bahkan pertobatan sekalipun. Sebab bangsa Niniwe adalah bangsa yang jahat. Bangsa yang jahat. Yunus tidak melaksanakan tugas yang Allah berikan. Yunus merasa bahwa bangsa Niniwe tidak layak menerima semuanya itu. Sebab Niniwe bangsa yang jahat. Bahkan kalau kita lihat di pasal 1 ayat yang kedua dikatakan bahwa kejahatan mereka sampai ke hadapan Allah. Saudara, Niniwe merupakan kota yang besar dan agung, tetapi keagungan dan kebesaran kota itu kalah dengan dosa yang mereka lakukan. Ya, saya ulangi sekali lagi, Niniwe merupakan kota yang besar dan agung dengan tembok-tembok yang tinggi. Ya, tetapi dosa mereka lebih besar daripada kebesaran dan keagungan kota mereka. Dosa mereka lebih besar. Kalau kita mau sama-sama lihat bahwa ada pun beberapa kebiasaan orang Niniwe melakukan tindakan yang tidak manusiawi. Dan salah satunya ialah misalnya mereka perang dan menang. Dan mereka sering cari ibu hamil ya. Misalnya mereka berperang menang dengan satu bangsa, mereka cari dari bangsa itu ibu hamil. Kemudian ibu hamil itu dijadikan bahan taruhan. Ya, ibu hamil ditaruh tengah-tengah, mereka mengelilingi ibu hamil itu, mereka pasang taruhan. Kira-kira di kandungan ibu hamil ini bayinya laki atau perempuan?
Kalau misalnya kalah taruhan, akibatnya fatal. Setelah taruhan dilakukan, maka perut dari ibu yang hamil ini dirobek. Nah, ketika dilihat bahwa bayinya salah diprediksi, misalnya yang diprediksi, yang dibuat taruhan itu bayi laki, tapi yang keluar bayi perempuan, maka mereka tidak segan-segan melemparkan bayi itu, anak itu ke dinding kota. Mereka membanting anak itu. Saudara, sedemikian jahat bangsa Niniwe, begitu sangat kejam dan bengis. Inilah yang membuat Yunus lari dari panggilan Allah. Inilah yang membuat Yunus tidak mau datang ke kota Niniwe, memberitakan pertobatan. Saudara, di pasal 3 kita boleh melihat yang telah sama-sama kita dengarkan, yang telah sama-sama kita baca, bahwa Yunus dipanggil kembali oleh Allah untuk memberitakan pertobatan kepada bangsa Niniwe. Awalnya Yunus lari, tetapi di pasal 3 Allah memanggil Yunus kembali untuk memberitakan pertobatan kepada bangsa Niniwe. Di sini Yunus diajar oleh Allah mengenai kasih. Bagaimana mengasihi di tempat-tempat yang sulit, kasih di tempat-tempat yang sukar. Allah menunjukkan semuanya itu. Allah tidak menyerah, saudara, terhadap Niniwe dengan dosa yang sedemikian kejam yang mereka berbuat. Allah tidak menyerah dengan larinya Yunus untuk memberitakan pertobatan. Tetapi saudara, Allah dengan kasih-Nya memberikan bukti bahwa yang tidak layak dikasihi, yang layak dihukum mati, yang gak layak terima kasih, tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Saudara, di pasal 3 ketika Yunus dipanggil Allah untuk kedua kalinya memberitakan pertobatan itu, maka seluruh bangsa Niniwe dari kalangan atas sampai bawah semuanya bertobat. Sehingga kalau kita membaca ayat ke-10 dalam terjemahan lain, dikatakan bahwa ketika Allah melihat bahwa mereka telah meninggalkan cara hidup mereka yang jahat, maka Ia tidak jadi melaksanakan rencananya untuk menghancurkan mereka. Saudara, kita boleh melihat bahwa kasih Allah yang begitu besar kepada bangsa Niniwe, kasih Allah yang begitu besar kepada bangsa yang moralnya bejat, dan Allah membuktikan bahwa kasih-Nya melampaui apapun yang dipikirkan oleh manusia. Bagi manusia itu gak masuk akal untuk dikasihi. Orang yang sudah sedemikian bejat, bangsa yang sudah sedemikian moralnya bobrok, gak layak untuk dikasihi, gak layak untuk mendengar berita pertobatan sekalipun. Tetapi Allah membuktikan itu. Kasih Allah melampaui apapun yang dipikirkan oleh manusia. Kita menjadi Yunus, mungkin kita akan sama. Gak ada gunanya bangsa itu mendengarkan pertobatan. Gak ada artinya bangsa itu mendengarkan pengampunan Allah. Gak ada artinya, mereka terlalu bengis. Tetapi hati Allah berbeda dengan hati Yunus. Hati Yunus memikirkan untung dan rugi dirinya. Kalau aku memberitakan kepada bangsa yang jahat itu, bukan selamat, aku malah rugi. Bukan sehat, aku malah hancur babak belur, dibunuh. Tapi saudara, hati Allah adalah hati yang penuh kasih, sekalipun yang dikasihi tidak layak menerimanya. Saya ulangi sekali lagi. Hati Allah adalah hati yang penuh kasih, walaupun yang dikasihi tidak layak menerimanya. Saudara, di sini kita boleh belajar bagaimana Allah mengasihi bangsa yang jahat, bangsa yang kejam, bangsa yang bengis. Allah bisa mampu mengasihi mereka. Saudara, masakah kita tidak mau mengasihi orang yang menyakiti kita sekalipun? Walaupun memang tidak sebanding dengan kasih Allah kepada bangsa Niniwe, tetapi Allah menghendaki kita untuk mengasihi orang-orang yang mungkin tidak pantas kita kasihi karena kejahatan mereka, karena kekejaman mereka. Tapi saudara, Allah memanggil kita untuk mengasihi mereka. Seperti bangsa Niniwe yang tidak layak Allah kasihi. Bangsa yang bejat, bangsa yang bengis. Allah kasihi. Allah kasihi. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya. Kita dipanggil untuk kita boleh mengasihi orang yang menyakiti kita. Dengan semua kejahatan yang mereka lakukan terhadap kita. Kasih. Kasih. Seperti Allah yang menunjukkan kasih-Nya, demikian juga Allah mau kita mengasihi apa yang mungkin kita rasa tidak pantas untuk dikasihi. Apa yang mungkin kita rasa itu tidak guna untuk kita kasihi. Karena terlalu jahat. Tetapi Allah membuktikan bangsa Niniwe moral yang bejat. Allah tidak menyerah. Allah tidak membiarkan mereka mati dengan dalam dosa-dosa mereka. Tetapi Allah mengutus nabinya untuk memberitakan pertobatan. Saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, maukah kita mengasihi sesama kita? Meskipun mereka menyakiti kita. Berapa kali bangsa Niniwe menyakiti hati Allah dengan dosa yang begitu jahat sampai dikatakan dosanya itu naik
ke hadapan Tuhan. Tapi saudara, Allah menunjukkan kasih-Nya di tempat-tempat yang sulit. Bahkan tempat yang sekalipun kita nggak pikir itu mungkin bisa dikasihi. Tapi Allah membuktikan itu. Maukah kita mengasihi orang-orang yang menyakiti kita? Orang yang telah jahat kepada kita, orang yang telah melakukan kita dengan tidak adil. Maukah kita mengasihi? Maukah kita mengasihi? Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan sebuah contoh melalui bangsa Niniwe, bangsa yang bejat dan jahat. Engkau memanggil hamba-Mu Yunus, walaupun hamba-Mu tidak taat. Karena respon manusiawi sungguh sangat wajar ketika melihat bangsa yang sedemikian jahat. Tidak perlu harusnya ada pertobatan, tidak perlu harusnya ada pengampunan-Mu ya Tuhan. Tetapi hati-Mu berbeda dengan hati Yunus. Hati-Mu berbeda dengan hati kami. Hati kami memikirkan untung dan rugi. Tetapi hati-Mu penuh dengan kasih. Kau mengasihi apa yang tidak layak dikasihi. Kasih-Mu sungguh terbukti di tempat-tempat yang sulit. Bahkan di area yang tidak mungkin kami bisa kasihi. Tapi Engkau membuktikan Engkau bisa. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh mengasihi sebagaimana Engkau mau kami mengasihi. Demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi saudari kita, Ibu Yuliana Magdalena, yang hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun Ibu Yuliana. Mari kita sama-sama membuka suara, kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa saudari kita boleh berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa hari ini saudari kami, Ibu Yuliana Magdalena berulang tahun. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberikan kesehatan, kekuatan, dan menolong Ibu Yuliana dalam pergumulannya. Kami juga berdoa biarlah Ibu Yuliana boleh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan hari lepas hari. Dan boleh menjadi pribadi yang dan boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga, bagi saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.